Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Laboratorium Anatomi pertemuan kedua blok gastrointestinal. Hari ini kita akan belajar tentang traktus digestivum dan juga organa aksesoria traktus gastrointestinal. Nah, pertama kita akan belajar traktus digestivum dulu. Nah, secara garis besar, traktus digestivum ini terdiri dari 3 organ, yaitu gaster, intestinum tenu atau usus halus, dan juga intestinum crassum atau usus besar. Pertama kita akan bahas tentang gaster terlebih dahulu. Langsung saja, untuk gaster sendiri dia terletak berada pada intraperitoneal, yang mana proyeksinya itu bisa berubah-ubah ya. Tapi secara umum dia bagian atasnya dia berada sejajar dengan processus hypoideus ya, dan juga bawahnya itu dia sejajar dengan vertebrae lumbal yang pertama. Nah, kemudian dia ini terletak di bagian regio umbilical atau di epigastrium, atau juga dia terletak di kuadran kiri atas daripada abdomen. Seperti itu. Selanjutnya untuk fungsinya sendiri secara garis besar ya, dia untuk menyimpan makanan ya, yang mana kapasitas pada orang dewasa itu mencapai 1500 ml. Kemudian selain itu yang paling penting adalah di bagian gaster ini adalah mencampur makanan dengan getah lambung ya, untuk membentuk chimus. Nah, secara umum untuk struktur pada atau struktur yang ada pada gaster ini itu ada 3. Itu dia terdapat 2 osium, yaitu adalah osium cardiacum dan osium pyloricum. Kemudian ada 2 curvatura mayor et minor, dan juga 2 dinding. Itu paries anterior et posterior, yang mana osium cardiacum ini merupakan peralihan daripada esofagus ke gaster, dan osium pyloricum merupakan peralihan daripada gaster ke duodenum. Selanjutnya untuk lapisan pada gaster sendiri itu mulai dari dalam itu adalah ada tunica mucosa yang nanti akan kita lihat di bawah. Selanjutnya itu ada tunica muscularis, yang mana tunica muscularis ini mempunyai 3 lapisan lagi dari superficial ke profunda, yaitu stratum longitudinal, stratum circular, dan juga fibrae oblique. Seperti itu. Kemudian untuk bagian paling luarnya dia terdiri dari peritoneum visceral ya. Seperti itu. Nah, ini bagian daripada mukus atau plika gastrik atau rugae daripada korpus dan juga fundus gaster ini menghasilkan asam lambung dan juga pepsin. Nah, sedangkan mukus pada antrum ya atau pada pylorus ya itu menghasilkan mukus yang bersifat alkali lemah seperti itu. Dan juga gastrin oleh mukosa antrum. Seperti itu. Kemudian untuk bagian-bagian yang berhubungan dengan gaster ini di anterior sendiri ada dia berhubungan langsung dengan dinding ventral abdomen, kemudian dia juga berhubungan dengan hepar, kemudian dia juga berhubungan dengan diafragma. Sedangkan di posterior dia berhubungan dengan lumayan banyak organ ya, mulai dari lien, ren, kemudian pankreas, glandula suprarenalis, kemudian ada mesosolan transversum, dan juga hepar. Nah, untuk perdarahan daripada gaster sendiri secara umum gaster ini diperdarai oleh truncus coeliacus, yang mana dari truncus coeliacus ini nanti akan bercabang ya menjadi banyak, seperti jadi arteri gastrika sinistra, arteri gastrika dextra, arteri gastrika posterior, arteri gastrika breve, dan juga arteri gastro mentalis dextra, kemudian arteri gastro omentalis sinistra. Seperti itu. Untuk persarafan daripada gaster sendiri, dia dipersarapi oleh inervasinya itu oleh simpatis ya, tepatnya oleh plexus coeliacus. Untuk parasimpatisnya sendiri dia ada nervus vagus dextra et sinistra, kemudian untuk yang lainnya itu hampir sama seperti itu. Untuk bagian gaster secara garis besar seperti itu. Untuk venanya mengikuti garis besar seperti arteri.
Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang intestinum atau tentang usus ya, itu intestinum tenus, usus halus yang mana terdapat duodenum, jejunum dan juga ileum. Pertama kita akan bahas tentang duodenum terlebih dahulu atau usus 12 jari. Untuk usus 12 jari itu mempunyai panjang sekitar 25 sampai 30 cm dan letaknya mulai dari retroperitoneal ke intraperitoneal. Selanjutnya dia mempunyai 4 pars, yaitu pars superior, pars descendant, pars horizontal dan juga pars ascendant, yang mana panjangnya masing-masing dari mulai superior adalah 2,5 sampai 5 cm, pars descendant 8 sampai 10 cm, pars inferior atau horizontal itu 5 sampai 8 dan pars ascendant 2,5 sampai 5 cm. Nah, untuk batasnya sendiri peralihan dari gaster ke duodenum dia dipisahkan oleh pilorus, sedangkan dari duodenum ke jejunum dia dipisahkan oleh plexura duodeno-jejunalis. Kemudian selanjutnya secara vaskularisasi dia diperdalai oleh, dari proksimal dia diperdalai oleh arteri coeliaca ya. Kemudian dari inferiornya itu diperdalai oleh arteri pancreatica duodenalis. Nah, ketika dibuka di bagian pars descendant dia memiliki ductus yang mana menghubungkan ke hepar dan juga pankreas ya. Itu yang mana menghubungkan antara ductus pancreaticus dan juga ductus choledocus ya. Seperti itu. Itu untuk duodenum. Selanjutnya untuk jejunum dan juga ileum di sini tidak terlalu digambarkan, tapi secara garis besar ya, dia itu terbentang mulai dari flexura duodeno-jejunalis sampai ke osseum ileal. Nah, yang mana dia letaknya jejunum ini ada di sini ya, sedangkan ileum ada di sini. Dia juga bentuk daripada tunika muscularisnya itu tidak membentuk plika kalau kita buka. Kemudian untuk dinding ususnya itu terdapat glandula intestinal ya dan jaringan limfoid. Nah, jaringan limfoidnya itu di distal ileum itu ada banyak sekali plak, yaitu plak Pierre. Nah, kemudian untuk selanjutnya perbedaan daripada jejunum dan ileum sendiri mulai dari letaknya dia kalau jejunum ada di kiri atas abdomen, sedangkan ileum ada di kanan bawah abdomen. Untuk diameternya jejunum memiliki diameter lebih besar 2 sampai 4 cm, sedangkan ileum itu lebih kecil 2,5 sampai 3 cm. Nah, untuk dindingnya sendiri yang jejunum itu atau usus kosong itu lebih besar ya, lebih tebal dindingnya, sedangkan ileum itu lebih tipis dan lebih pucat. Sedangkan untuk kelenjar getah bening juga di jejunum dia sedikit, sedangkan di ileum itu terdapat flak Pierre bagian distalnya. Seperti itu. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang intestinum crassum atau usus besar ya. Nah, usus besar ini dia panjangnya sekitar 1,5 sampai 2 meter ya, mulai dari ujung ileum sampai juga anus. Dia juga dia mempunyai 4 struktur ya, atau 4 bagian, itu mulai dari caecum ya. Dia kemudian ada kolon, kemudian rektum dan juga kanalis analis. Nah, untuk kolon sendiri nanti akan dibagi jadi kolon ascendent, kolon transversum, kolon descendant dan juga kolon sigmoideum. Oke, selain itu kolon juga merupakan organ yang bagian proksimalnya ini berasal dari midgut dan distalnya berasal dari hindgut, yang mana peralihannya berada pada kolon transversum. Seperti itu. Nah, perbedaan daripada intestinum crassum dan intestinum tenus itu terdapat pada 3 hal. Itu pertama pada tinea colinya ya. Kemudian pada haustra, kalau di usus besar ini dia punya haustra. Kemudian ada juga omentalis atau appendix ya. Oke, selanjutnya kita akan bahas satu persatu tentang struktur daripada intestinum crassum ini. Pertama adalah kolon ascendant ya. Kolon ascendant ini merupakan organ antara caecum dan juga kolon transversum ya. Nah, dia ini mulai dari valvula Bowhini ya sampai flexura choledextra, dia sepanjangnya itu 15 sampai 20 cm. Kemudian selain itu dia nanti divaskularisasi oleh arteri ileocolica, kemudian arteri colica dextra, arteri colica media dan juga arteri marginalis. Seperti itu.
Nah, untuk kolon transversum ya, dia itu melintang di bagian atas ya, dari kanan ke kiri di bawah planum transpyloricum. Kemudian dia menyilang di pars descendens duodeni di bagian ventral. Kemudian dia beralih menjadi kolon descendens ya, itu di flexura coli sinistra ya, setinggi oskoste 9 si flexura coli sinistra ini. Seperti itu. Untuk kolon descendens sendiri dia turun ke bawah mencapai pap ya, mencapai pintu atas daripada panggul. Selanjutnya dia akan menjadi kolon sigmoideum. Nah, dia letaknya kalau kolon descendens ini berada pada retroperitoneal yang mana panjangnya sekitar 25 cm. Untuk vaskularisasinya sendiri dia diperdari oleh arteri kolika sinistra yang mana nanti asalnya dari arteri mesentrika inferior. Kemudian untuk kolon sigmoideum dia panjangnya sekitar 25 sampai 40 cm, mulai dari setinggi crista iliaca sinistra ya, berbentuk seperti S. Nah, dia letaknya di intraperitoneal. Nah, untuk batas posteriornya dia berada pada pena iliaca externa dan musculus piriformis sinistra. Untuk batas anteriornya berada pada vesica urinaria dan uterus. Seperti itu. Selanjutnya untuk caecum. Nah, caecum ini merupakan organ yang mana diameternya paling terbesar ya, yang ada pada yang mana ada pada intestinum crassum. Nah, caecum ini dia letaknya pada fossa iliaca dextra ya, kuadran kanan bawah. Nah, kemudian dia panjangnya sekitar 6 cm. Nah, bila diperkusi dia ini memiliki suara resonan bila diperkusi ya. Kemudian dia juga mempunyai mesenterium berupa lipatan ileocaecal superior yang berisi arteri caecalis anterior. Seperti itu. Dia juga mempunyai 3 buah fossa, yaitu recessus ileocaecalis superior, kemudian recessus ileocaecalis inferior, dan recessus retrocaecalis. Kemudian bagian daripada usus besar atau intestinum crassum ini dia juga yang paling ciri khas adalah dia memiliki haustra. Haustra itu adalah tonjolan seperti kanton yang ada pada kolon ya. Ini dia disebut dengan haustra. Kemudian dia juga ada appendix permiformis ya, dia ini merupakan pipa buntu seperti cacing ya. Kalau kita lihat seperti ini, appendix perviformis. Nah, dia panjangnya 2 sampai 3 cm. Kemudian diameter lumen pada bayi ini sekitar 6 sampai 8 mm ya. Sedangkan pada usia pertengahan sering seluruhnya menutup. Seperti itu. Di sini ada sedikit hal menarik tentang proyeksi daripada appendix tersebut. Nah, di sini terdapat 2 titik, yaitu titik McBurney dan titik Lange, di mana titik McBurney ini dia mengambil garis pertengahan atau linea midclavicula daripada umbilical dan juga sias ya. Dia ditarik ke sias yang sinistra dan kemudian mengambil garis tengah, dia akan menemui titik Lange. Nah, bila titik McBurney ini ditekan dan kemudian dia itu mengalami rasa sakit, bisa dipastikan atau bisa kita diagnosa bahwa dia mengalami usus buntu atau appendicitis. Seperti itu. Mungkin untuk bagian daripada intestinum crassum hanya segitu. Kemudian untuk perdarahannya sendiri secara keseluruhan untuk usus besar itu diperdarai oleh arteri ileokolika yang mana nanti asalnya dari arteri mesentrika superior. Nanti dari arteri ileokolika ini akan bercabang menjadi banyak ya, yang mana akan memperdarahi semua kolon yang ada di intestinum crassum. Seperti itu. Untuk venanya sendiri dia mengikuti.
Selanjutnya kita akan beranjak ke organa aksesoria traktus gastrointestinal ya, yang mana terdapat hepar, ductus biliaris hepatis, pankreas dan lien. Oke, di awal ini kita akan membahas tentang hepar. Hepar sendiri atau hati ini dia merupakan kelenjar terbesar ya yang ada di dalam tubuh, yang mana dia letaknya berada di intraperitoneal ya, berada di epigastrium, di regio epigastrium atau di hipokondriaka yang dekstra. Kemudian dia sendiri fungsinya adalah untuk membentuk dan mensekresikan empedu ke dalam traktus intestinal, kemudian berperan pada metabolisme yang berhubungan dengan karbohidrat, lemak, dan protein. Selain itu juga dia menyaring darah untuk membuang bakteri dan benda asing lain yang masuk ke dalam darah dari lumen intestinum. Nah, secara garis besar struktur daripada hepar ini dibagi jadi dua. Dia terdapat dua lobus, yaitu lobus hepatis dextra ya, dan juga lobus hepatis sinistra, yang mana kedua lobus ini ditutupi oleh suatu kapsula fibrosa ya, yang mana dipisahkan oleh ligamentum falciform. Selanjutnya di bagian atas ya, di bagian superior ini dia berhubungan langsung dengan diafragma, sedangkan di bagian posterior atau bagian inferiornya itu dia berhubungan dengan ren dextra, kemudian dengan vesica biliaris dan juga esofagus. Oke, seluruh hepar ini akan dilapisi oleh kapsula fibrosa, tetapi hanya bagian ada bagian-bagian tertentu yang tidak ditutupi, yaitu area nuda, porta hepatis, bantalan vesica biliaris, dan juga sulcus vena cava inferior. Nah, ini tampilan hepar di bagian belakang seperti ini. Untuk setiap strukturnya bisa kita baca sendiri. Dan juga hepar ini dia dibagi menjadi 9 segmen, yang mana untuk menandakan perdarahan atau arteri dan juga vena yang memperdari pada setiap segmen yang ada di hepar. Seperti itu. Untuk perdarahannya sendiri secara keseluruhan hepar ini diperdarai oleh arteri hepatica propria ya, yang mana arteri hepatica propria ini dia berasal dari arteri hepatica communis yang asalnya dari truncus coeliacus, dan juga setelah itu dia asalnya dari aorta pars abdominal. Sedangkan venanya dia secara keseluruhan akan bermuara ke vena hepatica, ke vena porta hepatica ya, yang mana vena porta hepatica itu nanti akan bermuara ke vena cava inferior, seperti itu. Untuk inervasi hepar sendiri dia dipersarapi oleh saraf simpatis dan parasimpatis yang membentuk plexus coeliacus. Selanjutnya pada organ aksesoria traktus gastrointestinal, yaitu kita akan membahas tentang ductus biliaris. Ya, nah ductus biliaris atau kantong empedu ini merupakan kantong yang menyimpan cairan empedu ya. Nah, empedu ini yang disekresikan nanti oleh hepar itu akan disimpan dan dipekatkan di dalam vesica biliaris ya, di dalam sini, kemudian akan dikeluarkan ke duodenum. Nah, secara keseluruhan ductus biliaris hepatis ini terdiri dari ductus hepaticus dextra et sinistra, kemudian ductus hepaticus communis, kemudian ada ductus choledocus, kemudian ada plica kemudian ada ductus cysticus, kemudian dia ada vesica biliaris. Nah, untuk vesica biliaris ini dia berbentuk seperti buah pir ya, yang mana dia bisa menampung sekitar 40-70 ml cairan empedu. Seperti itu. Kemudian untuk batas daripada vesica biliaris ini, dia di anterior itu akan bertemu langsung dengan dinding anterior abdomen dan facies visceral hepar. Kalau di posterior dia akan bertemu langsung dengan kolon transversum dan kolon descendent duodenum. Dan duodenum pas descendent. Kemudian selanjutnya secara anatomis vesica biliaris ini dia mempunyai 3 struktur ya. Itu yang pertama ada fundus, kedua ada korpus, dan ketiga ada kolum.
ya. Kemudian selain itu aliran nanti daripada cairan empedu itu dia akan disekresikan dari hepar masuk melalui ductus hepaticus dextra et sinister, kemudian berlanjut ke ductus hepaticus communis. Nah, setelah itu dia akan masuk ya lewat ductus cysticus, kemudian ditampung di dalam vesica biliaris, kemudian dikeluarkan kembali lewat ductus choledocus dan masuk ke dalam duodenum lewat papilla duodenum mayor, yang mana dia bergabung dengan ductus pancreaticus. Seperti itu. Untuk vaskularisasi daripada vesica biliaris ini secara keseluruhan dia diperdarai oleh arteri cystica yang asalnya dari arteri hepatica dextra. Dan untuk venanya sendiri dia akan bermuara pada vena cystica yang kemudian bermuara kembali ke vena porta. Seperti itu. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang pankreas. Nah, pankreas ini merupakan organ endokrin sekaligus endokrin ya, yang mana letaknya ada di intraperitoneal, ada di belakang hepar dan juga di atas daripada duodenum. Nah, dia ini merupakan kelenjar eksokrin yang menghasilkan sekret yang mengandung enzim yang dapat hidrolisis lemak, protein, dan karbohidrat. Selain itu dia juga merupakan kelenjar endokrin yang menghasilkan insulin dan glukagon. Nah, secara garis besar untuk pankreas ini dia mempunyai 3 struktur utama, yaitu kaput, korpus, dan juga kauda. Kaput, ya, korpus, dan juga kauda. Nah, yang mana pada kaput dia terdapat processus uncinatus ya, yang merangkul arteri dan vena mesenterica superior. Seperti itu. Nah, jika dibuka pankreas ini dia mempunyai ductus pancreaticus, yang mana terdapat ada 2, ada ductus pancreaticus ya, yang besar ini. Nah, nanti atau nama lainnya dia ductus wirsung yang akan bermuara ke pars descendens duodenum ya. Selain itu dia juga ada ductus pancreaticus accessoria yang kecil ini, dia akan atau nama lainnya ductus santorini ya. Tapi dia pada sebagian besar orang ada yang terdapat organnya, ada juga yang tidak. Nah, dia ini akan bermuara ke dalam papilla duodenum minor. Seperti itu. Nah, untuk vaskularisasi daripada pankreas sendiri, dia ini secara garis besar kaput dan kolumnya itu diperdarai oleh arteri pancreatico-duodenalis superior, anterior, et posterior, yang mana asalnya dari arteri gastro-duodenalis. Kemudian dia juga diperdarai oleh arteri pancreatico-duodenalis inferior, dan venanya sendiri dia vena pancreatica yang bermuara nanti ke vena mesenterica superior. Untuk bagian korpus dan kauda dia diperdarai arteri pancreatica inferior dan arteri pancreatica dorsalis ya. Seperti itu, yang mana nanti asalnya dari arteri splenica. Nah, untuk venanya sendiri dia akan bermuara lewat vena pancreatica yang berlanjut bermuara ke vena splenica. Untuk inervasi sendiri dia masih dipersarapi atau diinervasi oleh nervus vagus. Selanjutnya itu organ terakhir yaitu lien ya. Nah, lien ini dia merupakan organ limfoid sekunder ya. Nah, yang mempunyai peran pada sistem imun serta filter darah. Nah, berat limpa ini sekitar 150 gram, yang mana panjangnya 11 cm, lebarnya 7 cm, dan tinggi 4 cm. Ya, dia itu memiliki ekstremitas anterior dan juga posterior. Kemudian ada margo superior et inferior, yang mana di bagian dalamnya dia terdapat hilum splenicum, yang mana nanti akan dilewati oleh arteri splenica dan vena splenica. Seperti itu. Kemudian untuk hubungan-hubungan lien ke organ-organ yang lainnya itu di anterior dia akan berhubungan langsung dengan gaster, kemudian dengan kauda pankreas. Kemudian di posterior sendiri dia akan berhubungan dengan diafragma, pleura sinistra, dan pulmo sinistra. Nah, untuk vaskularisasinya sendiri, arteri lienalis ini dia berasal dari truncus coeliacus, sedangkan vena lienalis ini ya, vena splenica ini dia akan bermuara ke vena
ke vena mesenterika superior yang kemudian akan berlanjut bermuara ke vena porta hepatica. Seperti itu. Untuk inervasi sendiri dia diinervasi oleh plexus squeliacus. Secara garis besar seperti itu. Nah, untuk materi pada pertemuan hari ini cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Untuk mempelajari secara lebih jelas, silakan teman-teman untuk membaca textbook atau juga membaca referensi lain yang mana akan menjelaskan lebih jelas tentang organ-organ traktus digestivum dan juga organa caesaria traktus gastrointestinal tersebut. Baik, kami akhiri. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.